Halo Sobat Digital, ketemu lagi sama aku Nabila di talk show hari ini. Jadi di video kali ini kita bakal dengar cerita dari narasumber inspiratif yang ada di samping aku. Halo Kak, boleh perkenalkan dirinya nggak? Boleh, boleh. Perkenalkan, nama saya Salsa. Saat ini saya merupakan menjabat sebagai content creator di Mhm. kantor, yaitu SPO Pekanbaru Grapena, tepatnya di Gedung Grapena. Dan Oke. saat ini saya membangun bisnis dimsum yang bernama Alaba Dimsum yang saya bangun dari tahun 2023. Oke. Pertama nih aku pengen nanya, gimana sih cara kakak bagi waktu kerja kakak? Terus capek nggak selama kerja sambil jualan ini? Kalau ditanya capek ya pasti capek ya kan, udah kerja terus jualan lagi. Tapi kalau aku nggak pernah menggabungkan dua hal itu. Jadi setelah kerja, jam kerja, fokus pada kerjaan, nah jualannya setelah itu. Dan aku punya orang kepercayaan yang bisa urus bisnis aku dimsum ini selama aku lagi bekerja di kantor gitu. Jadi aku harus terbiasa, manage-nya harus bisa gitu. Oke, jadi bisa diatur ya Kak antara bisnis dan pekerjaan nggak dicampur gitu. Benar-benar. Nah, apa sih Kak yang paling susah antara bagi waktu kerja sambil jualan itu? Bagi waktu tetap susah ya, tapi aku tetap harus manage dengan baik. Karena Mhm. di saat jam kerja itu ada pembeli yang chat, karena aku belum punya admin sendiri. Jadi tentangnya di Hmm. situ. Jadi aku harus bagi waktu antara kerja sambil balas chat dari customer ataupun ada posting beberapa stories atau video TikTok yang harus dipost ke sosial media aku gitu sih. Oke. Nah, kalau misalnya kerja sambil jualan nih lagi rame, berbarengan itu gimana Kak cara ngaturnya? Nah, kalau aku punya orang kepercayaan tadi, walaupun aku awalnya keteteran, tapi aku bisa percayakan sama salah satu orang kepercayaan aku Oke. yang bisa menghandle dimsum ini gitu. Karena nggak mungkin aku sibuk kerja terus sibuk jualan juga ya kan, kan jadi nggak fokus kerjanya. Benar-benar. Nah, ada nggak kebiasaan kecil atau hal yang membuat Kakak Hmm. konsisten sampai sekarang? Kalau untuk konsisten itu dari hati niat. Jadi kalau kita punya niat dari hati itu pasti kita konsisten. Yang Mhm. pertama jangan nunda-nunda, karena kadang kayak mau ngerjain ini, ngerjain ini dulu deh, terus jangan gampang ke distract. Kalau udah Hmm. nunda-nunda terus banyak ke distract hal lain, itu udah pasti keteteran semuanya. Jadi kita harus konsisten dari hati, kita list dulu apa yang mau dikerjain satu-satu dari awal sampai akhir harus jelas. Oke. Pernah ngerasa kewalahan nggak Kak sama apa yang Kakak jalani sekarang? Kewalahan itu pasti pernah ya, setiap hari adalah hari yang berbeda dan sangat-sangat berat. Mungkin ada hari yang berat, Mhm. ada hari yang biasa-biasa aja, tapi kalau keteteran itu pasti ada. Cuma kita kan manusia punya batas eh, kesabaran dan punya kapasitas. Jadi kita semampunya aja. Kalau kita nggak mampu untuk ambil pesanan nih selain jam kerja ya kita jujur aja ke pembeli kalau memang kita tuh tidak ready dulu untuk saat ini. Oke. Nah, jadi aku penasaran banget atau barangkali teman-teman ada juga yang penasaran, apa sih Mm-mm. alasan Kakak mau kerja sambil berbisnis, jualan dimsum kayak sekarang? Sebenarnya untuk bisnis dimsum ini itu jauh sebelum aku kerja. Jadi saat itu aku masih semester akhir sebelum yudisium tuh kan kita bingung ya mau ngapain ya kan menjelang yudisium ke wisuda. Nah jadi aku pertama iseng aja tuh buat beberapa resep-resep terbaru dari TikTok. Nah kebetulan dimsum ini salah satunya. Jadi saat itu aku cobain ke orang rumah dan ternyata disuruh jualan. Yaudah aku jual Hmm. aja tuh kan aku jual awalnya sih iseng-iseng ya jatuhnya kayak awalnya saya coba-coba ternyata lah kok enak ya kan ternyata bisnisnya berjalan lumayan bagus sampai akhirnya aku wisuda aku lulus dan aku kerja jadi aku jalan berbarengan gitu Hmm. dan zaman sekarang kita gak cukup hanya punya satu income gitu kita minimal harus punya dua deh Jadi awalnya coba-coba, tapi ya lama-lama konsisten sampai sekarang benar. ya, Kak. Nah, juga terakhir nih, apa sih tips buat orang-orang mungkin yang mau kerja juga sambil jualan? Mm-mm. Kalau untuk kerja sama jualan ini memang ada tantangan tersendiri ya. Kalau kerja, fokusnya di kerja, jangan sampai jualan kita ini mengganggu kerjaan kita yang utama ya kan ya. Benar. Tapi ini kan awalnya kan iseng-iseng buat hadiah ya kan, yang akhirnya jadi tumpuan utama. Kalau kata aku, memang kalian harus punya orang kepercayaan yang bisa menghandle bisnis kalian gitu ya, termasuk pegawai dan lain-lainnya. Jadi kalian nggak bisa fokus di dua tempat sebenarnya. Satu kerjaan utama, satu jualan. Jadi kalian harus punya backingan dan relasi ataupun orang kepercayaan yang
bisa kalian tinggalin nih bisnisnya sama siapa. Oke, makasih Kak untuk tipsnya. Baik, Dari cerita Kak Salsa barusan, emang sih kelihatan kalau kerja sambil jualan itu capek. Tapi itu bukan hal yang mustahil. Nah, dengan kerja sambil jualan ini, kita mungkin bisa tahu bagaimana cara memprioritaskan waktu agar bisa konsisten sampai sekarang. Terima kasih untuk Kak Salsa pada hari ini baik. atas kesempatan dan waktunya. See you, sampai jumpa di talkshow berikutnya.